Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Elmira Siska, SPMBA, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 dari kelas 646C01 yang beranggotakan saya Siva Sukmakurnia dengan NIM 6419045 dan teman-teman Saya Anissa Salsabila dengan NIM 64190493. Saya Nisa Nabila dengan NIM 64190491. Nama saya Triwiningsi dengan NIM 641904776. Saya Fitri Fridayanti dengan NIM 641904440. Kami akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Loyalitas terhadap Peningkatan Aktivitas Daya Beli oleh Konsumen di Shopee saat pandemi COVID-19. Latar belakang permasalahan. Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia yang terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 rupanya membawa dampak yang sangat luas ke berbagai aspek kehidupan, khususnya pada sektor usaha. Selain sektor pariwisata, pandemi juga telah mengganggu operasi bisnis serta aktivitas para konsumen. Ketakutan akan adanya wabah tersebut sangat mempengaruhi persepsi terkait manfaat ekonomi dan lingkungan dari platform e-commerce. Dari berbagai macam jenis e-commerce yang ada, business to consumers atau B2C merupakan jenis yang paling sering ditemukan di lingkungan sekitar. Shopee adalah salah satu contoh dari bentuk e-commerce dengan jenis B2C yang cukup menjadi pusat perhatian para konsumen selama pandemi. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Shopee telah mengalami peningkatan transaksi penjualan di kuartal keduanya pada tahun 2020 sampai 130%. Direktur Shopee Indonesia mengatakan bahwa sepanjang kuartal kedua tersebut, terdapat sekitar 260 juta transaksi dengan rata-rata transaksi perharinya yaitu sebesar 2,8 juta. Selain akibat dari sikap impulsif buying, bentuk loyalitas terhadap marketplace itu sendiri juga menjadi faktor lainnya yang dapat mengakibatkan seseorang tanpa sadar mengalami perubahan perilaku. Meskipun peningkatan aktivitas pembelian online terjadi pada awal era pandemi, tetapi hal itu tidak melepas kemungkinan adanya dorongan yang memulai kebiasaan untuk lebih konsumtif dan sulit membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Rumusan masalah yang diteliti pada penelitian kami adalah untuk mengetahui validitas, reliabilitas, dan hasil regresi berganda atas pernyataan-pernyataan dari tiap variabel, serta untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang positif antara variabel perilaku konsumtif, loyalitas, dan daya beli konsumen. Hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, perilaku konsumtif berpengaruh positif terhadap aktivitas daya beli oleh konsumen di Shopee pada pandemi COVID-19. 2. Loyalitas konsumen berpengaruh positif terhadap aktivitas daya beli oleh konsumen di Shopee pada saat pandemi COVID-19. Tujuan penelitian dari makalah ini adalah 1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai adanya hubungan antara perilaku konsumtif saat pandemi COVID-19 terhadap peningkatan daya beli konsumen di Shopee. Yang kedua, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teori pada pembelajaran metode kuantitatif secara lebih luas sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang metode kuantitatif. Perilaku konsumtif. Menurut Engel, perilaku konsumtif dapat didefinisikan dengan kegiatan seseorang dengan cara langsung ikut serta dalam usaha mendapat dan memakai banyak barang jasa ekonomis, terhitung juga pada saat mengambil suatu keputusan yang mendahulukan dan menetapkan aksi-aksi itu. Berikut ada 3 aspek perilaku konsumtif yang dijelaskan oleh Mangkunegara. Yang 1, ada kepemilikan produk. Kedua, ada perbedaan individu. Yang ketiga, ada pengaruh pemasaran. Berikut ada Sumartono mengemukakan bahwa aspek-aspek sikap konsumtif merupakan indikator perilaku konsumtif. Adapun indikatornya tersebut ada 3, yaitu
Satu, pembelian secara impulsif. Yang kedua, pembelian secara tidak rasional. Yang ketiga, ada pemborosan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal atau faktor lingkungan yaitu faktor konsumtif yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana seorang dilahirkan dan dibesarkan. Variabel-variabel yang termasuk dalam faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial, dan keluarga. Ada faktor internal, merupakan perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu faktor psikologis dan faktor pribadi. Variabel-variabel yang termasuk dalam faktor internal yaitu ada motivasi, persepsi, sikap, pendirian, dan kepercayaan, usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen sangat penting, artinya bagi perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Konsumen yang setia adalah mereka yang sangat puas dengan produk dan pelayanan tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal. Menurut Rang Uti, loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen terhadap perusahaan, merek maupun produk. Ada 6 alasan mengapa perusahaan harus menjaga dan mempertahankan konsumennya. Yang satu, konsumen yang sudah ada memiliki prospek yang lebih besar untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang kedua, ada biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjaga dan mempertahankan konsumen yang sudah ada jauh lebih kecil daripada mencari konsumen baru. Yang ketiga, konsumen yang percaya kepada suatu lembaga dalam urusan bisnis cenderung akan percaya juga pada perusahaan bisnis yang lain. Yang keempat, jika sebuah perusahaan lama memiliki banyak konsumen, maka perusahaan tersebut akan langsung mendapat keuntungan karena adanya efisiensi. Yang kelima, konsumen lama tentunya telah banyak memiliki pengalaman positif yang berhubungan dengan perusahaan, sehingga mengurangi biaya psikologis dan sosialisasi. Yang keenam, konsumen lama akan berusaha membela perusahaan dan mereferensikan perusahaan tersebut kepada teman-temannya atau lingkungannya. Daya beli konsumen. Menurut Dr. Supawi Pawengan tahun 2018, daya beli masyarakat merupakan kesanggupan konsumen, dalam hal ini masyarakat, untuk melaksanakan pembelian barang maupun jasa yang dibutuhkannya. Daya beli mengalami peningkatan apabila adanya penurunan harga dan pembelian masyarakat semakin tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Daya beli mengalami penurunan apabila adanya peningkatan harga dan pembelian masyarakat semakin rendah dibandingkan periode sebelumnya. Faktor di bawah ini merupakan poin-poin yang dapat berpengaruh terhadap daya beli yang dialami masyarakat seperti dijelaskan oleh Triningsih Suwarno tahun 2016, antara lain: 1. Tingkat pendapatan merupakan balas jasa dari seseorang, seperti tenaga atau pikiran yang sudah diberikan dan umumnya berbentuk upah atau gaji. Makin tingginya pendapatan seseorang, maka makin tinggi pula daya beli yang dilakukannya. 2. Tingkatan pendidikan yang tingginya dari seorang individu, maka makin tinggi pula pemenuhan dari apa saja yang dibutuhkannya, karena status sosialnya yang pasti juga tinggi. 3. Tingkat kebutuhan dari setiap orang pasti memiliki perbedaan dari apa saja yang dibutuhkannya. 4. Kebiasaan masyarakat pada era modern saat ini membuat mereka memiliki kecenderungan atau konsumerisme dalam penentuan dan penetapan pola hidup yang tidak sesuai dengan kemampuannya. 5. Harga barang apabila mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan daya beli konsumen condong mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, dan berimbang dengan adanya hukum permintaan. 6. Mode dari suatu barang dalam lingkungan masyarakat umumnya akan banyak dibeli apabila mengikuti tren sehingga menyebabkan bertambahnya suatu konsumsi. Penting bagi penggerak usaha untuk perlu tahu indikator mana yang dapat berpengaruh dalam hal daya beli konsumen. Definisi e-commerce. Ada beberapa definisi e-commerce menurut para ahli, yaitu
menurut Rahman dan Dewantara tahun 2017, menyatakan bahwa e-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan informasi yang disebut internet. Menurut Ardin tahun 2020, transaksi e-commerce dapat dilakukan antar usaha, rumah tangga, individu, pemerintah, organisasi swasta, atau publik lainnya. Adanya aplikasi e-commerce akan mempermudah penjual maupun pembelinya. Penjualan online merupakan metode ketika melakukan kegiatan dagang atau proses dari jual beli yang terjadi di internet yang mana secara tidak langsung pembeli serta penjual saling bertemu. Manfaat e-commerce. 1. Dapat meningkatkan pangsa pasar secara lebih luas lagi, dan dengan adanya transaksi online, maka besar kesempatan bagi penjual untuk menjangkau konsumennya dari berbagai daerah bahkan negara lain. Karena sistem penjualan yang hanya melalui perangkat komputer dan internet, sehingga tanpa adanya batasan oleh jarak serta waktu. 2. Dapat melakukan penekanan dalam biaya pemasaran, biaya angkut, dan biaya operasional. Dengan adanya penjualan online, maka penjualan tidak perlu mengeluarkan biaya atas sewa toko, mengurangi beban gaji, dan mendapatkan dukungan dari pihak ekspedisi. 3. Dapat menghemat waktu dan tenaga konsumen, karena mereka dapat memesan atau membeli barang melalui aplikasi maupun website toko. 4. Fleksibel dalam waktu operasional, sehingga bisnis online dapat dijadikan sesuai dengan keinginan pemilik bisnis dan kemudahan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pemilik dapat merespon di mana saja dan kapan saja menggunakan gadget. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce tentunya bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Berikut ini adalah penjelasan jenis-jenis e-commerce yang ada. Yang pertama, business to business e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Jenis B2B menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya dengan resiko yang cukup besar. EDI, Electronic Data Interchange, adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya. Dengan jurnal, pengusaha dapat lebih mudah mengelola keuangannya bisnis kapan saja dan di mana saja, serta membuat laporan keuangan lebih mudah, aman, terpercaya. Yang kedua ada business to consumer. E-commerce business to consumer adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang antara jasa langsung kepada konsumen akhir. B2C lebih mudah dan dinamis sehingga mampu berkembang dengan sangat cepat. Hal ini yang menyebabkan persaingan e-commerce jenis ini sangat ketat dan cenderung tidak merata. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan toko retail biasa, B2C memberikan informasi yang lebih banyak, harga yang lebih murah, dan serta proses penjualan dan pengiriman yang cepat kepada konsumen. Yang ketiga ada konsumen to consumer. E-commerce C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Contoh platform C2C yang sudah dikenal di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia. Website yang tersedia hanya berfungsi untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, namun tidak memfasilitasi transaksi jual beli online. Yang keempat ada consumer to business. E-commerce consumer to business merupakan transaksi jual beli produk atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Dalam jenis ini, seseorang menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contohnya adalah para content writer menawarkan kemampuannya. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diberikan, dan upah yang disediakan. Yang kelima ada business to administration dan consumer to administration. E-commerce jenis ini
adalah e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. C2A merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Kedua jenis ini mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan. Yang keenam ada online to offline. E-commerce merupakan jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran yaitu online maupun offline. Kemudian langkah tersebut diteruskan dengan melakukan pembelian di toko online. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko online. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab. E-commerce Shopee. Shopee dibuat oleh Forest Lee pada tahun 2009 di Singapura yang berada di bawah naungan Sea Group dan sebelumnya bernama Garena. Shopee pertama kali hadir di Singapura pada tahun 2015. Shopee memperluas pasar ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Shopee juga memperluas wilayahnya ke Brazil dan Amerika Serikat. Saat pertama kali hadir di Indonesia, minat masyarakat terhadap Shopee masih belum banyak. Hal itu karena sudah ada kompetitor lain seperti Tokopedia. Namun proses pemasaran Shopee mulai dilirik oleh masyarakat. Iklan dan promo yang ditayangkan melalui media membuat masyarakat menjadi antusias dengan kehadirannya. Mekanisme transaksi belanja online di Shopee yaitu syarat pertama pembeli harus memiliki aplikasi Shopee. Pada layar utama, pembeli akan dihadirkan dengan gambar barang-barang dan fitur mesin pencari yang digunakan pembeli untuk mencari barang-barang yang diinginkannya. Fitur penting pada aplikasi Shopee adalah shopping cart atau keranjang yang berguna ketika pembeli menemukan barang yang dicari. Lalu pembeli memilih item barang dan dimasukkan ke keranjang tersebut. Proses persetujuan pembelian barang pada menu checkout. Pada menu ini, pembeli masih dapat membatalkan barang yang ingin dibeli sebelum masuk ke metode pembayaran. Biasanya sebelum masuk pada metode pembayaran, pembeli diminta untuk mengisi nama, alamat, dan nomor yang dapat dihubungi, serta metode pengiriman yang diinginkan melalui jasa pos atau jasa pengiriman lainnya. Metode pembayaran yang digunakan Shopee yaitu online processing credit card digunakan pada pembelian yang bersifat retail dan pembayaran yang dilakukan secara real time. Money transfer pembeli dapat membayar dengan pihak jasa keuangan yang dipakai bank. Cash on delivery atau COD, pembeli dapat membayarkan sejumlah uang dengan sesuai harga barang yang dibeli ketika barang datang atau diantar ke rumah oleh penyedia jasa pengiriman. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Dengan kata lain, peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari pustaka yang menunjang seperti buku, jurnal, dokumentasi, data lembaga penelitian, maupun data instansi terkait yang relevan. Data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Berdasarkan banyaknya jumlah populasi di wilayah Jabodetabek, sampel yang digunakan ialah 90 responden. Kriteria responden yang dipilih antara lain, yang pertama yaitu pengguna Shopee lebih dari 1 tahun, yang kedua pengguna Shopee daerah Jabodetabek, yang ketiga pengguna Shopee laki-laki dan perempuan usia 15-30 tahun. Kuesioner yang disebar memiliki 30 butir pernyataan, yang dimana setiap variabel tersebut masing-masing terdiri dari 10 butir. Dalam penelitian ini, skor yang akan dihitung berupa 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 kurang setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Untuk variabel penelitian, ada 2 variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah perilaku konsumtif atau X1 dan loyalitas konsumen atau X2. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat.
karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah peningkatan aktivitas daya beli atau Y. Uji validitas. Validitas merupakan isu sentral pada proses pengembangan instrumen, terutama jika digunakan untuk mengukur konsep atau konstruk yang masih ambigu, abstrak, dan tidak bisa diamati secara langsung. Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak. Dengan menggunakan alat ukur yang digunakan seperti kuesioner, uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa cermat sebuah pernyataan dalam kuesioner yang akan dinyatakan kepada responden. Apabila R hitung lebih daripada R tabel, maka akan dikatakan valid, dan begitupun sebaliknya, maka tidak valid. Apabila nilai signifikasi menunjukkan angka kurang dari 0,05, maka item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Tetapi, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka item pernyataan dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas. Definisi para ahli menjelaskan pengertian reliabilitas sebagai konsistensi sebuah hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode penelitian dalam kondisi, tempat, dan waktu yang berbeda. Secara khusus, konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pada item yang terdapat pada kuesioner, sehingga uji reliabilitas sesungguhnya menguji ketepatan skala-skala penggunaan instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item menggunakan koefisien alpha-Cronbach, di mana secara umum yang dianggap reliable apabila nilai alpha-Cronbach lebih dari 0,6 pada buku Surya Chandra Jong dan Ratih Indrayani tahun 2014. Jika alpha lebih dari 0,9, maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,7 sampai 0,9, maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,5 sampai 0,7, maka reliabilitas moderate. Jika alpha kurang dari 0,5, maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Uji regresi berganda. Menurut Sugiono, analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Analisis regresi berganda merupakan suatu metode untuk melakukan prediksi pengaruh nilai dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Salah satu metode pendekatan untuk analisis regresi berganda adalah metode ordinary least square atau OLS. Inti metode OLS ini adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Berikut adalah rumus persamaan regresi dengan dua variabel independen. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ada juga rumus persamaan regresi dengan tiga variabel, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Saya akan menjelaskan bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis karakteristik responden. Ini adalah data karakteristik responden pengguna Shopee sejak pandemi COVID-19. Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden pengguna Shopee berusia 20-25 tahun dengan persentase 77,1% dan mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan persentase 82,3%. Asumsinya yaitu bahwa remaja dan perempuan lebih memiliki perilaku konsumtif dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, sebagian besar responden tersebut berasal dari kota Jakarta dan kota Depok, dengan persentase masing-masing 45,8% dan 39,6%. Asumsinya yaitu bahwa Jakarta dan Depok
merupakan pusatnya toko-toko online di Shopee. Dilihat dari pekerjaan, dapat diketahui bahwa sebagian besar pengguna Shopee merupakan mahasiswa dan pegawai swasta, dengan persentase masing-masing 51% dan 31,3%. Hal ini menyatakan bahwa orang-orang yang telah memiliki pendapatan lebih sering berbelanja melalui Shopee. Selanjutnya, analisis uji validitas. Ini adalah hasil uji validitas dengan aplikasi SPSS versi 25. Uji validitas dengan korelasi Pearson dari tabel di atas menyatakan bahwa total 30 butir pernyataan kuesioner bersifat valid karena R hitung lebih besar daripada nilai batas R tabel, yaitu 0,207. Dengan taraf signifikansi semuanya 0,00 atau kurang dari 0,05. Dapat diasumsikan bahwa semua item data dapat dipercaya keandalannya dan item data tersebut dapat dikatakan layak digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran selanjutnya. Selanjutnya, analisis uji reliabilitas. Ini adalah hasil uji reliabilitas dengan aplikasi SPSS versi 25. Uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha dari tabel di atas menyatakan bahwa total 30 butir pernyataan kuesioner bersifat reliable karena nilai Cronbach Alpha lebih besar daripada nilai batas R tabel, yaitu 0,27. Dapat diasumsikan bahwa semua item data dapat dipercaya keandalannya dan item data tersebut dapat dikatakan layak digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran selanjutnya. Selanjutnya, analisis uji regresi berganda. Uji koefisien korelasi parsial. Ini adalah data uji koefisien korelasi parsial dengan aplikasi SPSS versi 25. Ada dua hipotesis. Yang pertama, HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara X1 atau X2 terhadap Y. Yang kedua, HA, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara X1 atau X2 terhadap Y. Dasar keputusannya yang pertama itu, jika signifikansi lebih kecil daripada alfa, maka HO ditolak. Yang kedua, jika signifikansi lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. Lalu, alfa di sini 0,05 dibagi 2 karena merupakan parsial, yaitu 0,025. Keputusan yang dapat diambil yaitu, berdasarkan tabel korelasi tersebut, X1 signifikansinya 0,001, lebih kecil daripada alfa 0,025, maka HO ditolak. X2 signifikansi 0,000, lebih kecil daripada alfa 0,025, maka HO ditolak. Asumsi yang dapat diambil dari hasil di atas yaitu terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara perilaku konsumtif terhadap daya beli konsumen dan loyalitas konsumen terhadap daya beli konsumen. Berdasarkan tabel Pearson Correlation, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara perilaku konsumtif terhadap daya beli konsumen sebesar 0,334 dan nilai korelasi antara loyalitas konsumen terhadap daya beli konsumen sebesar 0,835, yang dimana dapat diartikan bahwa variabel bernilai positif. Selanjutnya, ada analisis uji regresi berganda koefisien korelasi simultan. Ini adalah hasilnya. Uji koefisien korelasi simultan dengan aplikasi SPSS versi 25. Hipotesisnya ada dua. Yang pertama, HO, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, HA, terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Dasar pengambilan keputusan korelasi simultan. Yang pertama, jika signifikansi F-change lebih kecil daripada alfa, maka HO ditolak. Yang kedua, jika signifikansi F-change lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. Di sini alfanya hanya 0,05, tidak dibagi 2. Keputusan yang diambil yaitu signifikansi F-change 0,00 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HO ditolak. Asumsi yang dapat diambil dari hasil di atas yaitu terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara perilaku konsumtif dan loyalitas konsumen terhadap daya beli konsumen. Berdasarkan tabel Model Summary, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara perilaku konsumtif dan loyalitas konsumen terhadap daya beli konsumen sebesar 0,836. Selanjutnya, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi simultan. Ini adalah hasil uji koefisien determinasi simultan dengan aplikasi SPSS versi 25. Hipotesisnya sama dengan uji koefisien korelasi simultan. Dasar pengambilan keputusan determinasi simultan. Yang pertama, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima. Yang kedua, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak. Keputusannya di sini ada F tabel, F-nya itu 0,05 dari alfa, lalu 2,87 ini dari
DF1, dan DF2 di tabel model summary. Lalu 3,10 ini merupakan F-tabel. Keputusannya berarti 100,928 lebih besar daripada 3,10, maka HO ditolak. Asumsi yang dapat diambil dari hasil di atas yaitu terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara perilaku konsumtif dan loyalitas konsumen terhadap daya beli konsumen. Berdasarkan tabel model summary, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi antara perilaku konsumtif dan loyalitas konsumen terhadap daya beli konsumen sebesar 0,699 atau memberikan kontribusi sebesar 69,9%. Selanjutnya, analisis uji persamaan regresi berganda. Ini adalah hasil uji persamaan regresi berganda dengan aplikasi SPSS versi 25. Hipotesisnya, yang pertama itu HO, persamaan regresi berganda yang terbentuk tidak signifikan. Yang kedua, H, persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan F hitung dan F tabel. Pertama, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima. Yang kedua, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak. Lalu, dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas. Yang pertama, jika probabilitas signifikansi lebih besar daripada alfa, maka HO diterima. Yang kedua, jika probabilitas signifikansi lebih kecil daripada alfa, maka HO ditolak. Alfa sama dengan 0,005. Keputusan yang diambil. Nilai F tabel itu F 0,05 itu nilai alfa, dan 2,87 ini merupakan DF1 dan DF2 dari tabel model summary. Lalu F hitungnya di sini 100,928 lebih besar daripada 3,10 F tabel ini ya. Maka HO ditolak. Lalu nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,005. Maka HO ditolak. Asumsi yang dapat diambil dari hasil di atas yaitu persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara perilaku konsumtif dan loyalitas konsumen terhadap daya beli konsumen. Lalu di sini ada tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan 11,914 kurang 0,035 X1 ditambah 0,781 X2. Asumsi yang dapat diambil dari hasil di atas yaitu jika nilai variabel perilaku konsumtif dan loyalitas konsumen sama dengan 0, maka nilai variabel daya beli konsumen sebesar 11,914 atau 11,9%. Jika nilai variabel perilaku konsumtif bertambah 1%, maka akan menurunkan nilai variabel daya beli konsumen sebesar 0,035 atau 3,5%. Jika nilai variabel loyalitas konsumen bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel daya beli konsumen sebesar 0,781 atau 78,1%. Selanjutnya yang terakhir, bab 5 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan serta diuji dengan menggunakan metode uji validitas dan uji reliabilitas, maka didapatkan hasil bahwa dari 30 pernyataan yang disebar ke 90 orang responden semuanya bersifat valid dan reliable. Selain itu, data-data yang telah valid serta reliable tersebut diuji menggunakan metode regresi linear berganda, lalu mendapatkan hasil analisis yang semuanya bersifat positif dan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal yang menyatakan perilaku konsumtif dan loyalitas konsumen berpengaruh positif terhadap aktivitas daya beli oleh konsumen di Shopee saat pandemi COVID-19 diterima. Dalam artian, semakin tinggi sikap perilaku konsumtif dan loyalitas yang tumbuh, maka akan semakin meningkatkan aktivitas daya beli yang dilakukan oleh konsumen. Peningkatan aktivitas daya beli oleh konsumen secara online sangat terasa saat memasuki pandemi COVID-19. Hal tersebut karena efek peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk tidak keluar rumah. Maka dari itu, banyak masyarakat yang pada akhirnya menggunakan berbagai aplikasi e-commerce untuk menunjang segala kebutuhan hidup mereka, salah satunya adalah Shopee. Kota Jakarta dan Depok menjadi salah satu wilayah Jabodetabek penyumbang konsumen Shopee terbesar di Pulau Jawa, mulai dari usia 20 tahun sampai 25 tahun, dengan mayoritas pengguna adalah perempuan yang berprofesi sebagai mahasiswa dan pegawai swasta. Berdasarkan hasil kuesioner, Shopee menjadi lebih unggul karena ragam produk yang ditawarkan lebih menarik dan dengan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, fitur-fitur aplikasi yang mudah digunakan juga menjadi tolak ukur para konsumen. Konsumen yang merasa puas terhadap Shopee tentunya akan meningkatkan sikap loyalitas mereka terhadap aplikasi tersebut dan akan terus menggunakannya jika ingin melakukan transaksi pembelian sebuah produk.
sehingga tidak menutup kemungkinan dapat memunculkan perilaku konsumtif dalam diri mereka masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.